Okay, students, in this video, we would like new materials for 9 students of junior high school. The topic will be present continuous tense. Nah, anak-anakku, apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Biasanya kata keterangannya menggunakan kata right now, now, at the moment, dan sebagainya. Nah, rumus present continuous tense itu ada 3, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang pertama, kita akan belajar rumus kalimat positif. Untuk rumus kalimat positif, kita menggunakan subjek, to be, verb, plus ing, objek, atau complement. Subjek, penggunaan subjek itu ada banyak. I, he, she, it, they, we, you. Kemudian kita memakai to be. Tentunya to be itu mengikuti dari subjek. Contoh, untuk to be is, subjeknya untuk he, she, it. Kemudian untuk to be am, itu pakai I, dan are itu untuk they, we, dan you. Kemudian verb itu adalah kata kerja dan ditambah dengan ing. Kemudian ada objek dan complement. Baiklah anak-anakku, sekarang kita lanjut. Contoh kalimat positif. Yang pertama contohnya adalah my mother is cooking in the kitchen. My mother di sini sebagai subjek. My mother artinya adalah ibuku. Is di sini sebagai to be-nya. Karena my mother subjeknya adalah she, maka to be-nya is. Cooking asalnya dari cook, ada penambahan ing. Kemudian complement, lengkap ya. Kemudian untuk artinya, ibuku sedang memasak di dapur. Boleh kalian tambahkan now, right now. Ya. Boleh tambahkan my mother is cooking in the kitchen now. Ibuku sedang memasak di dapur sekarang. Untuk yang kedua, they are playing football. They di sini sebagai subjek, are sebagai to be, playing itu sebagai verb ing, dan football sebagai complement. Ingat, di sini ada subjek they, maka to be-nya harus are, yang artinya mereka sedang bermain sepak bola. Itu untuk contoh kalimat positif. Sangat mudah bukan? Sekarang yang berikutnya. Untuk rumus kalimat negatif. Untuk rumus kalimat negatif, itu ada subjek plus to be plus not plus verb ing plus objek atau complement. Seperti tadi biasa, subjeknya kemudian to be mengikuti dari subjek yang di depannya. Untuk subjek he, she, it maka memakai to be is. Kalau to be am
maka untuk subjek I. Dan untuk subjek they, we, you, maka to be-nya harus are. Kita ada penambahan yaitu not, yang artinya tidak. Kemudian verbnya itu kata kerja ditambahkan dengan ing. Dan ada objek atau complement. Untuk contohnya, my mother is not cooking in the kitchen now. My mother di sini sebagai subjek. Sama artinya dengan my mother itu sama artinya dengan she. Maka to be-nya harus is. Ada penambahan not di sini karena ini adalah bentuk kalimat negatif. Cooking adalah asalnya dari verb cook. Ada penambahan dari in. In the kitchen ada complement. Nah, ini bentuk waktu. Yang artinya ibuku tidak sedang memasak di dapur sekarang. Yang kedua, contohnya adalah they are not playing football. They di sini sebagai subjek, are di sini sebagai to be. Ingat, karena subjeknya they, maka to be-nya are. Kemudian ada penambahan not. Kemudian playing itu adalah verb ing. Asalnya dari verb one, dari play. Ada penambahan ing. Football complement. Artinya mereka tidak sedang bermain sepak bola. Kita untuk kalimat negatif hanya ada penambahan not saja setelah to be. Baiklah anak-anakku, kita ke rumus yang ketiga yaitu rumus kalimat interrogatif atau tanya. Sangat mudah, yaitu kita tinggal memindah saja to be di depan. Yang tadi to be-nya setelah subjek, sekarang to be-nya sebelum subjek. Ada to be plus subjek plus verb ing plus objek atau complement. Jangan lupa ada tanda tanya karena di sini ada kalimat tanya. Contoh kalimat interrogatif yang pertama adalah is my mother cooking in the kitchen? Ya. Is di sini sebagai to be, my mother sebagai subjek, cooking verb ing dan in the kitchen complement. Untuk di sini adalah jawabannya ada dua, bisa yes atau no. Kalau yes di sini pakai she is. Tinggal memindah aja, my mother itu adalah subjek dari she. Maka si subjeknya dulu baru to be. Yes, she is. Kalau no itu she is not. Tinggal menambahkan not saja. Kemudian yang kedua contohnya adalah are they playing football? Are di sini sebagai to be, they di sini sebagai subjek, playing verb ing dan football complement. Kenapa ini pakai are? Karena untuk subjeknya adalah they. Jawabannya pun sama, ada dua. Yes, they are. Atau no, they are not. Sangat mudah bukan untuk penjelasan kalimat present continuous tense atau kalimat yang sedang dilakukan atau yang saat ini sedang berlangsung. Nah, anak-anakku, untuk exercise atau latihan, Mister akan berikan hanya 2 kalimat saja, dan kalimat itu kalian ubah menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Yang pertama, Nevi is cooking fish in the kitchen now. Itu adalah kalimat positif. Maka kalian ubah menjadi kalimat negatif
dan ubah juga menjadi kalimat interrogatif. Kemudian untuk soal yang kedua adalah I am reading a newspaper at the moment. Itu adalah kalimat positif. Maka kalian ubah menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Sangat mudah. Anak-anakku, kalian kerjakan di buku tugas bahasa Inggris dan dibaca, lalu direkam seperti biasa dan dikirimkan ke grup English Class. Jangan lupa di rekaman kalian sebutkan nama dan kelas kalian. Seperti biasa, setelah kalian kirimkan rekaman, kalian tulis di bawah nama dan kelasnya kalian. Okay, thank you, my student. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.